sound like rain devina sound in the ground. Kau yang membawa kami masuk lebih dalam lagi, mengenalmu, mengasihimu, melayanimu, saindo, Lord. Thank you, Jesus. Sakena lori mau nasin, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kami boleh masuk menghampirimu kapanpun, dimanapun. Take grounded, Lord. Terima kasih Bapa. Masuk hadirat-Mu, tinggal bersamamu. Itulah tempat kami yang sejati. Di hadirat-Mu tidak ada tempat lain Tuhan. Tidak ada tempat lain yang cocok bagi kami. Hanya bersamamu, di rumahmu, di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk darah anak domba yang melayakkan kami, yang mengizinkan kami masuk. Dan memang disitulah tempat kami yang seharusnya 24 jam setiap hari. Tidak ada tempat lain yang cocok bagi kami. Kira-kira mawana kerkena mawana stot, Lord. Biarlah Roh Kudus membukakan kebenaran ini, sehingga tidak ada satupun di antara kami yang menjauh dari hadirat-Mu. Karena kami tahu Tuhan, darah-Mu melayakkan kami. Anugerah-Mu menyanggupkan kami untuk mengenal Engkau dengan benar, untuk mengasihi Engkau, untuk mentaati Engkau. Sampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu. Kau jamah setiap kami Tuhan. Laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil semuanya. Jamah kami Roh Kudus, ambil alihlah pemberitaan firman. Thank you. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Siakan Lord. Kami sangat membutuhkan Engkau. Kami tidak bisa mengenal Bapa dengan benar kalau bukan Engkau yang menolong kami. Ambil alihlah Tuhan. Hamba menyerahkan diri untuk bekerja sama menjadi partner kerja-Mu, menyampaikan suara-Mu. Bagaimana kami sudah wajarnya mengalami realita Kristus, sehingga banyak orang yang bukan umat-Mu menjadi umat-Mu. Bukan hanya kami saja. Berfirmanlah, urapi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangannya enggak hanya satu, tapi tepuk tangan semua. Itu tandanya kita siap menerima firman-Nya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tak kenapa baru berdiri di sini. Saya udah mau menang. Saya udah mau menangis terus. Itu yang disebut realita Tuhan. Kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa kita bisa berdiri dan menangis. Kenapa kita pernah duduk tiba-tiba menangis. Tapi kita merasakan ada damai sejahtera. Ada sukacita. Ada belas kasihan Tuhan. Itu yang disebut realita Tuhan. Dan ini bisa terjadi bagi kita semua yang lapar dan haus. Tuhan gak pilih-pilih, gak hanya Ibu Rita atau Mbak Yus. Tetapi kita semua yang lapar dan haus akan Tuhan. Pasti akan mengalami bagaimana realita Tuhan betul-betul membuat kita tidak bisa pergi ke tempat lain. Gak bisa dibandingkan dengan tempat yang lain. Amin. Judul hari ini, murid yang mengalami realita Kristus. Pantesan berdiri di tempat ini pun sudah mengalami realita. Ya, jadi membagikan apa yang saya alami, baru berdiri saja di sini. Ya, baru menyembah, orang mau bersyukur kepada Dia. Saya menyadari sekali bahwa yang membuat kita bisa menikmati hadirat-Nya adalah semata-mata karena anugerah-Nya. Karena darah anak domba yang mengasuh kita. Mari sebentar sebelum masuk ke beberapa poin, tiba-tiba saya ingin kita lihat sama-sama. Ibrani 4:16.
Bisa tolong ditayang Ibrani 14. Ibrani 4 ayat 16 ya saya bilang ya. Ya, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Karena itu marilah kita masuk dengan penuh keberanian. Jadi sekali lagi, semua kita harus memiliki dasar keyakinan yang sama. Tuhan ingin kita masuk ke hadiratnya, bertemu dengan dia, bukan dalam kondisi ketakutan. Justru di kondisi lagi takut, tertekan, lagi patah semangat, masuk dengan penuh keberanian. Tapi juga bukan karena kita merasa saleh, sehingga kita berani masuk ke sana. Gak ada. Bukan kesalehan kita, bukan kebaikan kita, bukan jasa-jasa kita. Kita harus memiliki pemahaman yang sama. Dia katakan, mari masuk dengan penuh keberanian. Karena kita memang layak masuk bertemu dengan dia. Karena apa? Mari kita lihat Ibrani 10 ayat 19. Roh Kudus tolong. Supaya kami semua tidak ada satupun yang menjauh dari Engkau. Bukakan kebenaran ini. 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Amin. Tadi Ibrani 4 berkata, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia untuk menerima rahmat dan menemukan pertolongan kita, untuk menerima kasih karunia Tuhan, mendapat pertolongan kita pada waktunya. Artinya tidak ada satupun di antara kita yang kita membutuhkan pertolongan, tidak ada pertolongan untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi seringnya kita ingin mendapat pertolongan pada waktu kita. Tetapi Tuhan bilang, masuk dengan penuh keberanian. Saudara-saudara, oleh darah Yesus. Biarlah ini menjadi sebuah kebenaran yang berakar, yang masuk Roh Kudus buat menjadi dasar keyakinan yang tertanam kuat di dalam batin kami, di dalam roh kami, sehingga tidak ada satupun umat Tuhan yang takut untuk mendatangi Engkau Tuhan, sehingga semua kami yang lemah menjadi kuat, yang sakit menjadi sembuh, yang bingung menjadi dapat kejelasan. Kami bertemu dengan Engkau, kami mengalami Engkau Tuhan, sehingga kami mendapat pertolongan kami pada waktunya. Lewat itu kami bisa memberitakan pada banyak orang apa yang kami alami dengan Engkau terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, oleh darah Yesus kita penuh keberanian. Ini prinsip yang harus kita pegang. Jadi kalau saya menghampiri Tuhan, saya bilang, Tuhan, aku gak keluar masuk seharusnya. Karena memang kita adalah orang yang menjadi ciptaan baru. Kita tinggal di dalam Kristus. Apa Kristus keluar masuk? Kristus itu selalu ada di ruang tahta, di sebelah kanan Bapa. Kita ada di dalam Dia, harusnya kita tidak keluar masuk. Kita harus tinggal di dalam Kristus. Kristuslah yang mencurahkan darahnya, yang melayakkan kita. Dia berkorban bagi kita, membuat kita dikatakan kita dibenarkan oleh darah anak domba. Dibenarkan oleh korban Kristus. Itu sebabnya seharusnya tempat kita di mana? Di tempat Dia, di tempat kudus, di ruang tata, di sacred place. Ya, beberapa waktu yang lalu kan diajarkan. Itu tempat kita seharusnya. Bukan disuruh keluar masuk. Memang harusnya di sanalah kita selalu berada dekat dengan Dia, menikmati Dia. Lalu kita melakukan segala sesuatu dari mana? Dari tempat di mana memang kita ada. Jadi kita karena di ruang tata, tinggal di hadiratnya, kita bisa dengar apa yang Dia katakan. Baru kita bertindak. Jadi orang yang tinggal di ruang tata tidak mungkin menjadi orang pasif. Tidak mungkin orang yang tinggal di ruang tata tidak peduli dengan sekitarnya.
Orang yang tinggal di ruang tahta, tinggal di hadiratnya, hatinya tertuju kepada dia, dapat merasakan apa yang dia rasakan, mengetahui apa yang dia pikirkan, dapat mengikuti apa yang menjadi keinginannya. Bahkan dia bisa menghadapi tembok-tembok tertutup pun, itu tidak membuat dia menjadi takut. Kenapa? Karena dia ada di ruang tahta, pikirannya hanya kepada pikiran Tuhan. Sama seperti Daud ketika saya merenungkan seperti tadi. Saya mulai membayangkan, wow benar ya, Daud itu dikenal sebagai seorang yang suka ya bermazmur, memuji Tuhan. Hatinya tertuju kepada Tuhan. Walaupun dia sambil menggembalakan domba, dia tetap hatinya itu mencintai Tuhan. Dan saya bayangkan, waktu dia menghadapi Goliat, semua ketakutan. Tapi karena Daud sudah terlatih tinggal di hadirat Tuhan. Selalu hatinya tertuju kepada Tuhan. Walaupun dia lihat Goliat, dia lihat Tuhan yang jauh lebih besar dari Goliat. Itu sebabnya itu tidak membuat dia menciut. Sebaliknya bangsa Israel kebanyakan justru lebih banyak melihat kepada Goliatnya. Begitu juga umat Tuhan saat ini. Umat Tuhan lebih banyak melihat pada fakta dan data, kepada masalah-masalah, ke dalam kondisi-kondisi seperti Goliat, menakutkan, terlalu mengerikan. Sampai bangsa Israel itu diintimidasi 40 hari, 40 malam. Mereka gemetar ketakutan, termasuk Raja Saul. Tapi ada satu orang yang namanya Daud. Dia adalah orang yang suka berdiam di hadirat Tuhan. Makanya lagu-lagu kita rata-rata tentang tenang, tinggal di hadiratnya, betul nggak? Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Itu Daud. Daud memang sudah mengalami itu, jadi dia bisa memuji Tuhan, menyanyikannya. Dan ketika dia lihat Goliat, dia udah terlatih lihat Bapaknya, lihat Allahnya, Tuhan yang besar. Jadi dia bandingkan kalau Goliat dengan Allah yang besar, kelihatannya Goliat kecil apa besar? Benar. Benar. Goliat dengan Tuhan kita yang besar gede mana? Tapi seringnya kita lihat Goliat, masalah kita lebih besar dari Tuhan kita. Betul, itu sebabnya kita takut. Karena tidak terlatih. Ya, nah karena itu poin pertama yang saya ingin sampaikan. Supaya kita semua menjadi murid Tuhan yang mengalami realita Kristus. Yang pertama, ya, mari kita lihat Yesaya 50 ayat 4. Ini merupakan latihan kita. Sebelum kita mengerjakan sepanjang hari apa yang kita kerjakan, ini prinsip yang harus kita pegang. Yesaya 50 ayat 4. Ya, kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi hal pertama, sebenarnya setiap orang percaya yang bertekun mencari Tuhan. Ada kata bertekun, bukan sekali-sekali. Bukan kalau hanya ada kebutuhan, bukan kalau ada masalah atau problem baru cari Tuhan. Ini prinsip yang harus kita pegang supaya kita bisa mengalami realita Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Pertama-tama setiap kita harus selalu punya sikap hati yang bertekun. Apa? Kurang keras, bertekun. Setiap kita, ucapkan sama-sama, setiap kita, termasuk saya, tunjuk yang lainnya, termasuk kamu. Sambil lihat wajahnya. Ya, pastikan tidak ada yang tertidur. Setiap kita, termasuk kamu. Lihat wajahnya, coba lihat. Udah concern belum? Ya, sekali lagi, setiap kita, setiap orang percaya harus bertekun, mencari Tuhan, mendengar suaranya, dimulai setiap pagi hari. Amin. Dimulai setiap pagi hari bertekun. Ini supaya kita bisa mengalami realita Tuhan. Ini hal sederhana yang harus kita lakukan secara konstan, bertekun, mencari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan katakan setiap pagi. Kenapa nggak dibilang setiap siang?
Setiap pagi. Karena setiap pagi itu adalah waktu di mana kita betul-betul sedang ada dalam kesendirian, sepi, gak banyak suara ribut. Kecuali saudara tinggal dekat masjid. Kemarin waktu saya sedang berdoa, aduh suara masjidnya keras banget gitu ya. Ya dekat, saya kebetulan di Jakarta, saya mau doa, mau nyembah. Wah udah aja doa bahasa roh saya keras. Tapi kan kadang kita ada di tempat yang orang-orang di keluarganya belum ngerti suara keras. Saya tutup aja kuping saya, saudara. Karena itu suara yang azannya dan omong-omongnya kuat sekali. Ya. Nah, tetapi sebenarnya prinsipnya Tuhan mau setiap pagi, artinya kondisi yang terbaik itu di mana kita belum melakukan aktivitas apapun. Tuhan mau kita mendengar dia karena dia bilang setiap pagi ia mempertajam. Artinya seharusnya kita tidak menjadi orang yang bingung di dalam menjalani hari-hari kita. Ada banyak mengatakan di sini, bahkan saudara mungkin dengar ya, udah viral. Katanya ada yang bilang tanggal 20 akan terjadi pematian listrik selama blackout ya 7 hari katanya. Ada gini, mulai bikin pompa air, mulai bikin ini, bikin itu. Tapi seringkali lebih ke arah jadi orang tuh jadi terintimidasi. Jadi takut. Ya. Tetapi kalau kita tinggal di ruang tahta, setiap hari, dimulai dari pagi hari, kita bisa dengar apa yang dia ucapkan. Sesar Lembang. Itu udah santer ya Yus ya. Betul? Kalau Sesar Lembang kejadian tuh, pasti secara manusiawi, secara lahiriah. Saya juga kena Cimahi. Bandung Barat, dan ada tuh di situ ininya apa? rentetan yang bakal kena pertama kali. Bahkan saya sudah dibilang nanti tolong mengungsinya ke sini. Kami sudah diberikan peringatan. Ya, kami peringatannya, kata Ibu udah dapat peringatan belum Bu? Ibu Erlian udah belum? Dikasih tahu enggak nanti kalau terjadi itu sesar Lembang, dikasih tahu harus mengungsi kemana? Saya sudah dikasih tahu ke lapangan Raja Wali. Dekat rumah saya di Pak Raja Wali, yang daerah sini disuruh ke sana, sudah diatur. Jadi pemerintah pun sebenarnya sudah tahu, ya, sudah ada secara sains, secara ilmu pengetahuan memang sudah dikatakan itu bisa terjadi. Dan katanya mulai terjadi, kelihatan retakannya dan sebagainya. Tetapi kalau kita kembali, kita tahu posisi kita. Marilah kita dengan penuh keberanian, betul? Menghampiri dia tahta kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Karena darah Yesus kita boleh masuk, oleh darah dan korban Kristus kita memang anaknya. Dan kita bukan hanya anak, dari awal dia katakan, dia menciptakan kita menurut rupa dan gambar dia. Menjadi ciptaan baru supaya kita berkuasa atas seluruh bumi. Kemarin Cisarua longsor, betul? Ada banyak daerah-daerah rawan daerah sini yang bisa menyebabkan terjadinya longsor. Tapi marilah Jemaat Lembang menjadi institusi kerajaan Allah, tempat di mana semua kita senantiasa tinggal di tempat kita berada, di hadirat Tuhan di ruang tata. Dengar apa yang dia sampaikan. Walaupun dibilang ABC dan sebagainya, karena orang benar akan hidup oleh iman. Secara manusiawi, tembok Jericho nggak mungkin bisa dihancurkan setebal itu. Secara lahiriah nggak mungkin Goliat yang hebat, yang sudah berpengalaman, yang sudah gede itu bisa dihancurkan oleh Goliat yang kecil. Lalu senjatanya hanya batu, betul ya? Dia nggak pakai, ketika dipakaikan senjata yang hebat, dia bilang, kayaknya nggak enak, nggak nyaman. Nggak biasa saya pakai itu. Tapi dia terlatih untuk dengar Tuhan. Saya kira ketika dia ambil batu itu pun karena dia dengar Tuhan. Nah, jadi prinsip yang pertama, setiap kita harus bertekun, mencari Tuhan, mendengar suaranya dimulai dari pagi hari. Ada kata pagi hari, karena Tuhan tahu pagi hari adalah kondisi di mana kita belum melakukan aktivitas apapun. Pagi hari adalah kesempatan di mana kita lebih mudah mendengar suara Tuhan daripada di tengah-tengah hiruk pikuk berbagai kegiatan. Tuhan mau sebelum kita melakukan apapun, kita sudah dengar arahan Tuhan. Karena Tuhan yang udah tahu jauh ke depan. Itu sebabnya perkara sesar Lembang, perkara apapun, perkara ini, terutama yang di Lembang, harus dengar Tuhan ngomong apa. Jangan cuek.
Jangan pura-pura nggak tahu. Tapi dengar Tuhan bilang apa? Karena Tuhan yang telah menempatkan gerejanya untuk berkuasa atas seluruh bumi. Matahari bisa dihentikan oleh Joshua. Juga bulan bisa dihentikan. Elia bisa menghentikan hujan 3,5 tahun. Dan Elia adalah manusia biasa. Artinya kita, jemaat di Lembang, umat yang Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, dengar apa yang dia sampaikan. Amin. Nah, jadi untuk kita bisa mengalami realita Tuhan, pertama-tama dimulai dengan pagi hari. Miliki sikap hati yang selalu lapar dan haus akan Tuhan. Jauh dari kepasifan, jauh dari familiarity, merasa tahu, merasa biasa. Minta kepada Tuhan supaya kita punya hati yang selalu bergantung, bahkan bukannya bergantung. Kita memiliki ketergantungan kepada Tuhan. Dimulai dari pagi hari. Lihat Markus 1 ayat 35, bagaimana Yesus memberi contoh. Saya kira ini udah pada tahu, tapi harus dibacakan lagi. Tahu belum tentu menghidupi. Ya, Markus 1 ayat 35. Ya, Markus 1, 1, 2, 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara lihat, Yesus loh. Dia adalah anak Allah yang telah turun ke bumi. Dia menjadi anak manusia. Dia tahu sebagai anak manusia, dia harus bergantung kepada Bapaknya. Dia mengerti. Dia katakan ketika di bumi ini, aku tidak bisa berbuat dari diriku sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Dia mengerti ketika dia jadi seorang anak manusia, walaupun dia lahir dari roh, tapi dia tahu dia tetap harus bergantung, meminta arahan kepada Bapaknya untuk dimulai dari pagi-pagi benar. Pada waktu hari masih gelap. Karena itu kita jangan lebih jago dari Yesus ya. Siapa yang pagi-pagi benar nggak perlu Tuhan? Kau usah angkat tangan. Saudara jawab sendiri. Kalau kita pagi-pagi benar tidak cari Tuhan, kita nggak peduli apakah dia akan memberikan. Dia katakan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Tapi kita nggak mau beri waktu untuk dengar apa yang dia sampaikan. Berarti kita sedang mau lebih jagoan dari Yesus, Tuhan kita. Dia ngerti ini prinsip penting. Katakan ini prinsip penting. Saya mau melakukannya setiap hari. Secara konstan. Bertekun. Setiap hari. Setiap pagi. Setiap hari. Kurang keras. Setiap hari. Setiap pagi. Setiap hari. Setiap pagi. Setiap hari. Setiap pagi. Saya mau bertekun. Mencari Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Amin. Nah, kalau kita lakukan itu, apa yang terjadi? Pasti kita dengar suaranya. Amin. Kita enggak bingung. Dia akan sampaikan, bahkan dia akan pertajam. Kita bawa semuanya, apapun keadaan yang sedang terjadi. Apakah kita langsung dapat jawabannya? Belum tentu. Kita tanya Tuhan. Tetapi satu hal, walaupun Tuhan belum beritahu jawabannya, ada satu ketenangan, damai sejahtera, ada satu kekuatan pada waktunya. Karena itu dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena kalau kita tidak jaga itu, kita sudah datang mencari Tuhan, kita mau dengar suaranya, terutama ketika kita berhadapan dengan masalah, menghadapi Goliat ini, mungkin Goliat keuangan, mungkin Goliat keluarga, mungkin Goliat sakit penyakit, Goliat apapun yang kita hadapi. Dan kita belum dengar suaranya, itu bisa dipakai iblis untuk membuat akhirnya kita menjadi down. Makanya harus ada bertekun. Hal yang kedua, kita hanya bisa memberikan apa yang kita miliki. Ya, ini kan bicara realita Tuhan ya.
saya hanya bisa memberikan apa yang saya miliki. Coba kita lihat Yohanes 14 ayat 21 dan 23. Yohanes 14, 21 dan 23. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini sebuah kepastian. Dia akan menyatakan dirinya kepada kita. Kalau kita memegang perintah Tuhan. Bagaimana kita bisa memegang? Dimulai dari pagi hari. Ketika kita pagi hari, kita mencari Tuhan, kita mendengar suaranya, terus kita menikmati persekutuan dengan dia. Kita bawa semua keberadaan kita bawa apapun yang terjadi, kita jadikan itu bahan untuk kita ngobrol, bersekutu dengan dia, untuk mengenal dia, untuk mengetahui apa yang ada di pikirannya, supaya kita bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, sehingga kita tidak menjadi orang yang gampang menghakimi. Kenapa kita gampang menghakimi? Karena ketika kita lihat sesuatu langsung, dia memang begitu, begini dan begini. Tapi orang yang senang di hadirat Tuhan, dimulai dari pagi hari, itu akan menjadi sebuah kebiasaannya. Di hari siang, di hari-hari biasa pun, lihat apapun dia terlatih. Gimana Tuhan? Gimana Tuhan? Terus biasanya Tuhan ingatkan apa yang disampaikan pagi hari. Ditambah lagi dengan kebenaran lain yang Tuhan sampaikan. Nah, ketika kita dengar perintah Tuhan, arahan Tuhan, karena kita mencari Tuhan, karena kita mendengar Tuhan, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Kita menjadi jelas apa yang harus kita lakukan. Contoh, ketika kita menghadapi bahaya apapun, menghadapi kondisi apapun, kita tanya kepada Tuhan, bagaimana solusinya? Tuhan belum beritahu. Apa yang kita lakukan? Terima kasih Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Terima kasih Tuhan, pencobaan-pencobaan yang aku alami tidak melampaui kekuatanku. Bahkan pada waktu aku dicobai, Kau akan memberikan jalan keluar sehingga aku dapat menanggungnya. Seeyunda astakera la ikrono syarama na ikrum satalikam yabi, bersihkan terus leekrende betiliono staka. Terus Tuhan, bukakan kepadaku hal-hal yang Engkau ingin bersihkan di dalam diriku. Bongkar pola pikirku Tuhan, bongkar sikap hatiku, bongkar jalan-jalanku. Mungkin persoalan yang aku hadapi karena kebodohanku, karena keputusanku yang salah. Jadi jangan cepat-cepat mau segera jalan keluar, sementara Tuhan mau bersihkan jalan pikiran kita. Tuhan mau bersihkan cara sikap hati kita. Ya kita tuh pengennya kalau sakit langsung sembuh. Tuhan juga mau. Tapi persoalannya Tuhan lihat ada sikap hati, cara hidup yang harus dibongkar, dibersihkan. Makanya pertolongannya pada waktunya. Tapi ketika kita bertekun, kita dengar, kita belum nangkep. Persoalan itu belum dikasih jalan keluar. Bahkan mungkin Tuhan belum bongkar apa kesalahan kita sehingga kita menghadapi itu. Enggak masalah. Ingat, jangan terintimidasi. Karena yang melayakkan kita masuk ke ruang tata adalah darah anak domba. Itu sebabnya saya kalau datang di hadirat Tuhan, ada persoalan depan saya, sekalipun saya belum tahu jalan keluarnya. Saya bilang sama Tuhan, yang membuat aku bisa tinggal di sini terus karena darah anak domba. Dan saya percaya Tuhan, sekalipun saya belum bisa lihat solusinya. Saya tahu Tuhan Allah turut bekerja. Itu mendatangkan kebaikan bagiku. Aku tahu kebaikan bagiku berarti ada hal-hal yang Tuhan ingin bentuk supaya
Kristus semakin nyata. Realita Kristus semakin nyata. Dan lewat kehadiran Kristus, realita Kristus nyata hidupku. Orang-orang yang belum menjadi umat Tuhan, menjadi umat Tuhan. Itu sasarannya, goalnya. Bukan supaya punya duit, punya ini. Sembuh pun ada tujuannya. Apapun ada tujuan Tuhan. Jadi sekali lagi, pegang perintahku, lakukan. Dia yang mengasihi aku. Pastikan ketika kita melakukannya karena mengasihi dia. Tak kenal, maka tak sayang. Banyak orang berat melakukan perintah Tuhan. Makanya dibilang, itu keberatnya kalau ikut Tuhan. Nah, pasti dia gak ngerti. Pak Gun sayang gak sama istrinya? Banget ya. Kalau dia minta sesuatu yang kelihatannya berat pun, ingin gak mewujudkannya? Gak ada rasa gini, yuk ngasihnya dengan, nih yang kamu minta, tapi kesel gitu. Ya ada yang gitu, ada. Tapi Tuhan gak mau kita melakukan sesuatu karena terpaksa. Tapi karena kasih. Tapi kasih itu gak tiba-tiba, orang Sunda bilang ujuk-ujuk gitu ya. Itu dibangun. Ya, saya nggak bisa tiba-tiba mengenal ibu siapa? Ibu Nunung. Kan saya nggak pernah ngobrol sama Ibu Nunung. Saya nggak tahu rumah Bu Nunung di mana. Saya nggak tahu senengan makanannya Ibu Nunung apa. Ya, bajunya warna apa. Gak mungkin saya ujuk-ujuk tahu. Pasti Bu Nunung suka baju kuning, makanannya bakso. Lah saya kan kecuali dapat apa karunia ya, karunia marifat. Tapi nggak gitulah ya. Jadi harus saya bangun hubungan dengan Bu Nunung. Makin lama makin dekat. Jadi kenal, tahu saya. Makanan ibu kesukaannya apa Bu? Bakso. Ternyata bakso seperti yang saya bilang. Itu kebetulan ya. Nah, makanannya. Jadi karena saya tahu kesukaannya, gak usah nanya lagi Bu Nunung mau apa. Kalau saya lagi pergi kemana, saya bawa bakso. Oh, benar gak? Ya, karena kenal. Begitu juga firman Tuhan, barang siapa memegang perintahku. Karena kita tidak tahu perintahnya apa. Karena kita tidak bangun kedekatan dengan Tuhan. Jadi kita bangun, tanya pada Tuhan. Tuhan, firman-Mu tuh bilang begini, begitu loh. Sementara aku sedang mengalami ini. Kira-kira menurut-Mu bagaimana responku menghadapinya? Apa yang harus kulakukan Tuhan? Kadang ada orang yang menyebalkan sekali. Betul enggak saudara? Di WhatsApp enggak balas. Di WhatsApp lagi enggak balas. Bisa bikin kesel kan. Ngomong baik-baik enggak dibalas. Ngomong lagi baik-baik enggak dibalas. Biasanya itu jadi godaan ya. Udahlah sekarang ngomong rada keras gitu. Ya, ada hal seperti itu. Tapi ketika kita senangnya di hadirat Tuhan, lalu sehari-hari juga terlatih hatinya tertuju kepada Tuhan. Jadi di hadirat Tuhan dimulai di pagi hari bukan berarti siang, sore dan sebagainya enggak ketemu Tuhan. Ya, ini hanya latihan di awal. Tapi kalau di pagi saja sudah tidak, itu biasanya berantakan selanjutnya. Karena itu pagi hari jadikan itu pakem, sesuatu yang enggak bisa diganggu-gugat. Ya. Nah, saya ngalami seperti itu saudara. Ketika saya udah doa, ada seseorang yang bisa bikin kesel saudara. Kalau saya nggak lihat dari sudut pandang Tuhan. Bukan saya nggak bisa berbuat sesuatu. Tapi saya arahkan hati saya kepada Tuhan. Tuhan, buka hatiku. Lihat sikap hatiku. Lihat cara berpikirku Tuhan. Lihat kecenderungan hatiku. Adakah sesuatu yang kau mau bersihkan dari diriku? Aku minta kepada singkapkan Tuhan. Roh Kudus. Roh yang menginsafkan akan dosa. Singkapkan kalau ada sesuatu yang tidak benar. Singkapkan Roh Kudus. Aku percaya Engkau tidak pernah mengintimidasi aku. Tuntun aku dalam seluruh kebenaran. Kepada kebenaran yang memerdekakan aku. Supaya aku tidak bodoh tapi aku bisa meresponi dengan respon yang ilahi. Hanya begitu saja. Belum ada jawabannya. Realita Tuhan. Langsung hati yang penuh dengan mengasihi. Langsung ada di dalam hati. Gak ada lagi kejengkelan pengen. Itu gak ada. Gak ada di hadirat Tuhan. Gak mungkin kita bisa bertahan dengan kebencian. Ketika kita ngobrol
bangun hubungan dengan dia. Semakin kita bisa merasakan hatinya. Betul? Karena kita terus bangun, ngobrol. Tapi firman Tuhan yang harus menjadi bahan untuk kita bicara dengan dia. Gak unek-unek terus yang disampaikan. Tapi saudara gak pernah baca firman. Tuhan bilang, aduh gak nyambung. Mau Tuhan bicara ini, Tuhan bilang, kamu gak pernah baca ini firman. Tuhan mau bilang, ini loh jawabannya. Gak pernah baca. Masa Tuhan harus bicara terus pakai suaranya yang kedengeran gitu. Karena itu setiap pagi harus dengerin. Tuhan ngomong apa? Baca firman-Nya baik-baik. Miliki sikap hati yang lapar dan haus. Ambil firman-firman yang sudah diajarkan oleh pemimpin di tempat ini secara khusus. Kenapa ini prinsip? Yang menyebabkan gereja tidak bisa bersatu. Dan realita Tuhan tidak menjadi nyata. Karena setiap orang masih punya pemikirannya sendiri-sendiri. Dia punya problem, dia simpan sendiri, dia baca sendiri, dia tangkap sendiri, dia kerjakan sendiri. Tiba-tiba pemimpin pusing 7 keliling. Lah, kamu kenapa ambil keputusan ini? Ya saya yakin Bu. Yakin bagaimana? Ternyata bertentangan dengan cara berpikir yang diajarkan pemimpin. Akhirnya capek sendiri, bergumul sendiri. Kalau saudara seperti itu kan pusing juga pemimpinnya. Dan juga kita tidak bisa bergerak bersama. Karena itu barang siapa pegang perintahku, lakukan. Karena kita bangun hubungan dengan dia, kita mengasihi dia, kita kenal dia, dan kita melakukannya penuh dengan cinta. Apa akibatnya? Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasih oleh Bapakku. Aku pun akan mengasihi dia. Dan aku akan menyatakan diriku kepadanya. Kita semakin mengenal dia. Kita semakin mengasihi dia. Dan dia berkata dalam 1 Yohanes 3 ayat 2. Sebelum baca ayat 2-3. Coba kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 2. Ini saya pernah sampaikan. Tapi saya akan sampaikan lagi sampai ini menjadi sebuah kebenaran yang memerdekakan. 1 Yohanes 3 ayat 2. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Artinya semakin kita taat, kita punya waktu untuk terus bersekutu dengan dia. Dengar-dengaran suaranya. Setiap pagi dia mempertajam pendengaran kita. Dia juga memberikan pada kita lidah untuk mulai mendeklarasikan. Untuk mulai memperkatakan firman demi firman yang Tuhan sampaikan. Sehingga ketika kita mendeklarasikan pikiran-pikiran kita yang tadinya kalang kabut penuh dengan pikiran-pikiran yang bobrok yang bikin kita menjadi tertekan. Tiba-tiba pikiran kita mulai tersingkir yang jelek-jelek. Karena kita mulai memperkatakan firman-Nya. Lalu kita katakan sampai akhirnya firman-Nya itu begitu memerdekakan kita. Mendatangkan sukacita kepada kita. Ketika kita terus latihan seperti ini. Bahkan sampai Tuhan menyatakan ini yang harus kamu lakukan. Dan ketika kita taat melakukannya. Dia katakan orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Dia mengasihi aku, maka aku akan mengasihi dia, Bapakku akan mengasihi dia, dan aku pun akan menyatakan diriku kepadanya. Dan apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Artinya kita semakin melihat siapa dia. Sehingga akhirnya rupa dia, karakter dia, hati dia, keinginan dia menyatu dengan keinginan kita. Sehingga dikatakan dia akan menjadi sama seperti Kristus. Artinya kalau kita seperti Kristus, realita Kristus bisa dilihat enggak? Enggak usah pusing-pusing sebenarnya. Jangan tunggu harus masuk hadirat Tuhan pakai gitar. Tidak selalu. Dimulai pagi hari, dengar baik-baik. Ingat hanya darah Yesus melayakan. Tangkap fungsi hati ini. Lakukan setelah kita dengar, saya yakin. Setelah kita mendengar dengan jelas. Ada hati kita yang penuh dengan kasih. Lalu kita taat melakukannya. Dan kita taat melakukannya. Aku akan menyatakan diriku kepadanya. Lalu kita semakin seperti Kristus. Orang bilang, kok kamu menghadapi persoalan gini, kok tetap sukacita? Ya, Kristus juga gak pernah bingung.
Apakah Kristus ketakutan menghadapi problem? Enggak pernah. Saya kasih kesaksian, ini udah saya sampaikan. Ya, di awal tahun, ini juga saya udah lakukan kedua kali, saya sedang tanya Tuhan, ada apa nih Tuhan? Bongkar, kalau ada cara berpikir saya yang salah. Tapi saudara lihat, di tengah kesalahan pun Tuhan tetap menolong ketika saya bilang, Tuhan, saya mau berjalan dalam kebenaran. Pada tanggal 3 Januari, saya naik InDrive mau tahun baruan di keluarga saya. Karena saya buru-buru turun, saya tidak sadar handphone saya ketinggalan di mobil InDrive. InDrive itu bukan Grab, bukan Gokar, bukan Bluebird. Jadi yang saya tahu InDrive itu nggak tahu kantornya di mana. Jadi kalau ada apa-apa menghubungi ke siapa juga bingung. Pas saya turun ke rumah saudara saya sadar ya ampun handphoneku dan handphone saya itu, sayang saudara udah keburu bisa lihat ya, sebenarnya ceritanya mantep ya. Ini handphone saya ada apa? KTP. Pakai dompet ini. Nah biar dengar ceritanya. Jadi ketika saya turun, wow, Tuhan ampuni saya. Tadi saya buru-buru ketinggalan handphone. Tapi Tuhan, aku berserah kepadamu, aku percaya kepadamu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saya tetap mengasihi Engkau. Saya memilih tidak mengeluh. Saya memilih tidak marah-marah. Saya memilih untuk tetap bersyukur kepadamu. Pasti ada kebaikan yang Tuhan kerjakan. Tolong kirim malaikatmu supaya si supirnya jujur. Tolong kirim malaikatmu supaya tidak ada penumpang lain, bukan berarti saya nggak suka InDrive-nya ada penumpang. Tolong supaya kalaupun ada penumpang, penumpangnya jujur. Intinya tolong supaya ketemu orang jujur, mau yang menumpang maupun yang supir jujur. Terima kasih Tuhan. Lalu saya tetap bersuka cita, saya tetap melayani keluarga saya, ya saya ngobrol-ngobrol sana sini. Saya nggak jadi orang yang gelisah dan ketakutan dan ngomel-ngomel. Wajah saya tetap bersuka cita karena sudah terlatih. Ternyata bicara tentang realita Tuhan, Tuhan bisa pakai kejadian apapun untuk membuat orang bisa melihat siapa yang hidup di dalam saya. Saya harus taat. Ketika waktu itu hilang, saya bilang terima kasih. Allah turut bekerja. Saya belum bisa lihat. Lalu saya hubungi anak saya, tolong cari bla 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 bla. Anak saya berjuang bagaimana caranya, ya sampai akhirnya dia bisa menghubungi drivernya dan memberitahu. Kan kalau handphone saya kan dia nggak bisa buka ya. Tapi anak saya bisa masuk ke layar dan bilang, handphone ibu saya ketinggalan di tempat mobil, tolong kembalikan, tolong hubungi saya, nomor bla bla bla, kata anak saya. Singkat ceritanya handphonenya balik sore hari. Dan ternyata pada saat itu ada keluarga saya yang ikut berkunjung ke tante saya, ke keluarga saya itu. Dia kaget melihat saya. Kok bisa ya ibu ini, padahal ada KTP-nya, dia tahu ada KTP. Itu kan sebenarnya mengerikan sekali. KTP itu bisa diambil jadi untuk pinjol dan sebagainya. Sekali si ibu ini hilangnya bukan hanya handphone, ada KTP-nya, dia udah gelisah banget. Dan dia bilang, kenapa ibu ini bisa tetap tenang? Kenapa bisa tetap bersyukur? Kenapa bisa tetap bersuka cita? Jadi waktu saya kasih tahu, hey, handphoneku ketemu. Hah? Ketemu? Dia langsung bilang, terima kasih. Saya menemukan orang yang menjadi contoh, menjadi teladan buat saya. Saat ini di dalam gereja, saya udah kehilangan teladan. Saya udah rencana mau keluar dari gereja. Ya udah gak betah, dia bilang. Tapi dengan apa yang terjadi depan mata saya melihat contoh seorang hamba Tuhan yang hatinya tidak tertuju kepada fakta dan data. Saya tetap tertuju kepada Tuhan dan mulai berkata-kata. Dan dia bilang terima kasih sudah menjadi teladan buat saya. Sebenarnya saya dalam kondisi yang sedang putus asa, sedang patah semangat. Tapi dengan kejadian ini membuat
paling tidak dia tuh ada rasa gini, ternyata Tuhan masih ada. Tuhan masih bekerja. Siapa yang nyangka ternyata kebaikan yang Tuhan kerjakan adalah lewat, walaupun itu kelalaian saya, ya keterburu-buruan saya, tapi ternyata itu memberkati orang yang sudah hampir jauh dari Tuhan. Di situ Tuhan ingatkan, barang siapa mengasihi Tuhan, dia mau dengar apa yang Tuhan sampaikan, tertuju hatinya kepada Tuhan, dilatih dari mulai pagi hari. Dia mengucap syukur tidak perlu dipaksa. Dia bersuka cita tidak perlu dipaksa. Karena hatinya bukan tertuju kepada fakta dan data. Hatinya tertuju kepada Tuhan. Dan itu menyebabkan realita kehadiran Tuhan yang ada dalam saya. Memberkati orang yang bertemu dengan saya. Tante saya, keluarga saya yang lain bilang, wow luar biasa. Akhirnya mereka melihat Tuhan nyata lewat hidup saya. Dan Tuhan ingin kita semua mengalami itu. Tuhan ingin apapun problem yang terjadi di depan kita. Ingat baik-baik, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dengar firman-Nya, setiap pagi dia mempertajam pendengaranku. Dengar baik-baik, buka hatimu, pastikan ada roh lapar dan haus akan Tuhan. Percaya bahwa dia sedang bekerja, dia sedang membentuk, mencetak kita. Supaya ketika kita tahu apa yang dia mau, kita melakukannya. Maka aku pun akan menyatakan diriku kepadanya. Dan ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada kita, kita akan menjadi sama seperti dia. Artinya rupa Kristus menjadi nyata. Realita kehadiran Kristus menjadi nyata dalam hidup sehari-hari. Dan ini yang Tuhan ingin kerjakan pada kita semua. Amin. Jadi menghadapi apapun jangan menjadi ngeluh, ngomel, menyalahkan ini dan itu. Pastikan hatimu terus tertuju. Dengar apa yang dia sampaikan. Dan ayat 23-nya tadi, Yohanes 14, ayat 23 tadi. Coba baca. Ya sama-sama, 1, 2, 3. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan ini bicara tentang realita kehadirannya yang semakin nyata. Jika seorang mengasihi aku, jadi sudah dia mengasihi, dia punya waktu dengerin Tuhan. Dia punya hati yang terbuka pada Tuhan. Dia memberi diri kalau ada kesalahan pun dia mau bertobat. Tuhan mengampuninya. Dia dengar arahan Tuhan. Dia lakukan apa yang Tuhan sampaikan. Dia penuh dengan kasih kepada Tuhan. Ketika dia mentaati apa yang dia dengar dari hadirat Tuhan. Tuhan katakan aku akan mengasihi dia. Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang dan diam bersama-sama dengan dia. Artinya kasih Tuhan yang memang selalu besar dan sempurna. Seringkali kita belum semakin memahaminya. Tetapi dengan kita terus taat kepada dia. Kita mau konsisten bertekun cari Tuhan. Dengar-dengaran suaranya. Dan tidak terfokus dengan kondisi dan fakta yang ada. Dimulai dari pagi hari. Kita mulai dengar suaranya. Kita semakin kenal dia. Kita bangun hubungan dengan dia. Kasih kita kepada dia semakin bertambah. Dan semakin lagi ketika kita taat, kita akan mengalami ada kasih Tuhan yang lebih besar lagi. Lebih besar lagi membuat kita kagum akan dia. Membuat kita tidak cari kasih dari tempat lain. Itu yang saya alami. Sejak muda saya tidak cari kasih dari siapapun. Karena saya mengalami setiap kali saya datang kepada dia. Saya datang dengan seluruh keberadaan saya. Saya cari Tuhan, saya tanya Tuhan, kalaupun saya punya kesalahan, saya tahu yang membuat saya berani masuk, bukan kebaikan saya. Saya bilang silakan Tuhan, silakan. Bongkar, bersihkan aku Tuhan. Karena itu poin ketiga, terakhir menutup. Oh Tuhan, biarlah semua kami betul-betul Tuhan bisa menikmati hadirat-Mu. Engkau akan diam bersama-sama dengan kami. Memang itulah kerinduan-Mu Tuhan. Mari kita lihat Yesaya 4 ayat 4 sampai 6. 1, 2, 3. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang, segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam,
Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Stop dulu. Lihat. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran Putri Sion. Menghapuskan segala noda darah dari tengah-tengah mereka. Artinya Tuhan membersihkan kita dari segala kekotoran kita, kesalahan, kenajisan, apapun itu. Apa yang terjadi kata Tuhan ayat 5-nya? Maka di dalam setiap pertemuan yang mereka adakan, segumpal awan pada waktu siang, segumpal asap serta sinar api. Artinya mau pagi, mau siang dan sebagainya, ada kemuliaan Tuhan yang akan menudungi kita. Juga termasuk di tempat ini. Yang sewajarnya ketika kita berkumpul bersama-sama di dalam setiap pertemuan yang diadakan, di komsel-komsel, di rumah-rumah, di ibadah-ibadah, dimanapun ketika kita betul-betul mau terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita memberi diri kita untuk terus dibersihkan, dimurnikan oleh Tuhan. Kita mau supaya hanya Kristus saja yang berkuasa di dalam kita. Apa yang terjadi Tuhan katakan dalam setiap pertemuan mereka, ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Jadi sekarang yang menudungi kita adalah kemuliaan Tuhan, realita Tuhan. Itu seharusnya terjadi, itulah yang wajar. Sehingga kita tidak cari lagi kemuliaan dari tempat lain. Ayat 6-nya. Dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik, sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Jadi ada tudung dan ada pondok tempat bernaung. Mau siang, mau malam. Siang bicara kondisi yang panas, malam kondisi yang dingin. Artinya dalam segala situasi apapun juga akan ada kemuliaan Tuhan yang menudungi kita. Ada kemuliaan Tuhan yang membuat kita punya pondok tempat kita bernaung. Membuat ada banyak orang yang dalam kondisi kebingungan, ketakutan, kedinginan, kepanasan, dalam kondisi bingung sekali, kondisi yang terjadi saat ini. Ada banyak orang-orang yang bingung lari kemana. Tapi Tuhan katakan gereja Tuhan, di mana setiap orang, setiap jemaatnya memberi diri setiap hari, dimulai dari pagi hari, konsisten mencari Tuhan, mau dengar suara Tuhan, mau memperkatakan apa yang Tuhan sampaikan, terus menerus sampai akhirnya mengalami di dalam batinnya ada kemerdekaan, ada sukacita, ada kata-kata yang datang dari Tuhan, dan mulai mendengar secara jelas apa yang Tuhan kehendaki, sehingga dia mulai melangkah di dalam ketaatan. Ketika dia melangkah di dalam ketaatan, setiap jemaat, setiap hari hidup dengar dan taat, dengar dan taat, dengar dan taat. Ada tudung kemuliaan Tuhan, baik secara pribadi, baik secara korporat. Di dalam setiap pertemuan mereka akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung, kemuliaan Tuhan sebagai pondok. Itu bicara tentang realita Tuhan. Barang siapa megang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku akan mengasihi dia, dan aku akan menyatakan diriku kepadanya. Dan ketika dia menyatakan dirinya, Kristus menjadi nyata dalam hidup kita. Kita diubah menjadi sama seperti Kristus, sehingga ketika orang melihat kita, orang melihat Kristus. Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging secara lahiriah adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku, yang menyerahkan dirinya untuk aku. Karena itu poin ketiga, ini saya tutup. Seorang murid sejati harus selalu belajar mengosongkan dirinya sendiri, supaya hanya Kristus saja yang penuh di dalam hidupnya. Tanpa kita mau mengosongkan diri, tanpa kita mau membuka hati kita, Roh Kudus tidak pernah memaksa. Mari kita bangkit berdiri. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Roh yang mengadili dan roh yang membakar akan terus membersihkan cara berpikir kita. Sikap hati, tujuan hidup kita semuanya harus dibersihkan. Supaya senantiasa sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Dia gak mau lagi pikiranku yang kerja. Tapi pikiranku diselaraskan dengan pikiran Kristus. Bukan keinginanku, tapi keinginannya yang bekerja dalamku. Bukan perasaanku, tapi perasaannya. Sehingga apa yang Kristus mau, itu yang aku lakukan.
Kita harus mengosongkan diri dari cinta diri kita. Cinta uang dan cinta dunia ini. Kita mau buang semua keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Kita mau buang semua pikiran-pikiran kita yang tidak sesuai dengan pikiran Kristus. Ketika kita mau mengosongkan diri, kita berkata, Tuhan, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalamku. Aku mau hidup dari firman Tuhan. Hidup oleh iman artinya hidup dari apa yang Tuhan firmankan. Dimulai dari pagi hari. Kita akan mendapat pertolongan kita pada waktunya. Thank you Lord. Sekem lapasta sendabaut. Trekunas take merastade. Huli ye keremawanastake. Da harga dalam yante ni migraso. Riampui nestali kansyo. Apapun yang sedang kita hadapi. Ingat, Tuhan sedang bekerja, memproses kita, membersihkan kita semua, supaya realita kehadirannya menjadi sangat nyata. Ada pondok tempat bernaung, ada tudung menaungi kita. Orang-orang bertemu dengan kita bisa melihat ada kehidupan Kristus yang sangat nyata. Thank you Lord, karena kita dimulai dari pagi hari kita ambil keputusan. Desanto winastaka beranda. Aku tidak akan biarkan Tuhan masalahku, kondisi di depanku, apapun yang terjadi mendistrak perhatianku untuk tidak tertuju kepadamu. Ambil keputusanmu hari ini. Tuhan, aku mengambil keputusan untuk selalu menjadikan Engkau segala-galanya yang utama. Dari pagi hari aku menjadikan Engkau yang terutama. Aku mau mendengar suaramu, karena setiap pagi Engkau mempertajam pendengaranku Tuhan. Terima kasih Kau juga memberikan padaku lidah seorang murid. Perkataanmu itu akan aku pakai Tuhan untuk memperkatakan firman-Mu, sehingga yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang mustahil menjadi tidak mustahil lagi. Banyak orang mengalami zaman Tuhan lewat perkataan-perkataanku yang menguatkan orang yang lemah menjadi kuat, yang patah semangat menjadi semangat kembali. Bahkan orang-orang yang air matanya terus mengalir dalam duka akan mulai dihapuskan, karena firman Tuhan katakan, lihat ada kemah Allah di tengah-tengah manusia. Aku dan engkau adalah kemah Allah. Mereka bilang, lihat ada kemah Allah, karena Kristus menjadi nyata, realitanya menjadi nyata. Bapa tinggal dalam kita, Kristus Bapa tinggal dalam kita, menyatu. Aku akan diam, kami akan diam bersama-sama dengan mereka. Di pertemuan kita juga ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Secara pribadi orang bisa melihat Kristus yang nyata. Oh my Jesus, okon rebate kalena wanas take la ironda bayena sekramba lekonia da ikone meriana sondo. Kami percaya kepadamu, Kau berkata, lihat ada kemah Allah di tengah manusia. Orang-orang akan lihat ada Tuhan yang tinggal dalam kita, sehingga mereka yang bukan umat Tuhan menjadi umat Tuhan, karena mereka melihat realitamu nyata dalam hidup kami masing-masing. Naiklah. Terjadilah. Kita sembah Dia, ku terhubung. Ketika kita sadar mengucapkan ini, sadar anak domba, darah anak domba yang melayakkan kita terhubung dengan Dia, mendengar suara, mentaati Dia, mengasihi Dia, sehingga realitanya nyata. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat. Yang pria saja ku teriak, ya, ku terjadilah, selalu konsisten. Amin. Yang wanita juga, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar
Pastikan setiap pagi, setiap hari kita terhubung dengan Dia. Yes God. Amin. 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 Yang firman-Mu itulah dasar hidupku, yang bertaulat atas firman-Mu itulah dasar hidupku, yang bertaulat atasku. Sedeme wang reda babronto, rite ke preke dele me granda babarondo, horeka baba yondo shida bede granda, luke rebe bebe chaka baba baba, daiko delete ke prende bebe. Pastikan semua kita bertekun, konsisten setiap hari, dimulai dari pagi hari kita mau jadikan kebiasaan gaya hidup kita setiap pagi mencari Tuhan, mendengar suara Tuhan, menerima perkataan Tuhan, dan memperkatakan apa yang kita dengar di hadirat-Nya. Sepenemede pontroko lema dranda treke beyende bede kranso tauci pakai kada lebawana seye bersih lo orobo yodo korende bebebe jika rata paka rasyonde. Pekerjaan roh dan firman membersihkan kita semua. CKB ranta kale lakorabayondo rodoro riata kalala shanebe, sehingga kami bisa mendengar suara-Mu dengan jelas. Dimulai dari pagi hari setiap hari Tuhan, kami tidak akan kebingungan, bahkan kami bisa memperkatakan hal-hal yang menguatkan, yang membangun, yang menyembuhkan, yang menghiburkan. Leyeteke brado shida bade granda lokor kada baranda bayensa. Tidak ada satupun di tempat ini yang tidak bisa Kau pakai untuk mulai berkata-kata, karena Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Kami percaya, kami ambil, kami terima dengan iman. Engkau memberikan lidah seorang murid. Ajar kami terus dengar-dengaran dan mulai berkata-kata sebagai seorang murid. Mendengarkan suara-Mu, memperkatakan apa yang kami dengar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Langsung doa berkat ya Yosef. Ya, angkat tanganmu. Kami sudah mendengar firman-Mu dan kami mengambil keputusan untuk mentaati apa yang Kau perintahkan hari ini. Bagaimana Kau ingin kami senantiasa tinggal di hadirat-Mu setiap hari, terutama pagi hari. Kami mau Tuhan bertekun